Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia semester 3 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Faizatus Solihah dengan NPM 21020100039, kelas manajemen A pagi, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pengampu Ibu dosen Arlis Muryani MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil tugas saya yang diberikan oleh Ibu dosen sesuai dengan tema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya mengambil tema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada produksi merek dagang dengan judul manajemen produksi pada kerudung Rabbani, kerudung instan pertama di Indonesia. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah singkat dari kerudung Rabbani itu sendiri dan apa sih kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian dari dan sejarah singkat Rabbani. Rabbani merupakan perusahaan garmen yang bergerak dalam bidang retail busana muslim dengan titel Profesor Hukum Indonesia. Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung instan dan produk lain yang juga telah dikembangkan, yaitu busana muslim diantaranya kimco, tumikas, dan serta perlengkapan lain seperti ciput atau indah, kerudung, dan aksesoris. Pemilik dari merek Rabbani adalah pasangan suami istri bernama Haji Amri Gunawan dan Hajah Hania Kurnia. Perusahaan ini sudah memulai bisnisnya sejak tahun 1994, di mana awalnya Amri Gunawan dan Hania Kurnia memulai bisnis fashion muslim dengan nama Rabbani di sebuah kios berukuran 2x3 meter di kawasan Bandung, Jawa Barat. Mulai dari industri rumahan, Rabbani kemudian berkembang hingga menjadi CV yang diberi nama CV Rabbani Ashisha di tahun 2021. Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu kurang modis. Untuk itu, Rabbani ingin menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern dan terhormat, serta tampil gaya dan tren yang syar'i. Namun di sisi lain, Rabbani juga menghadapi tantangan yang besar. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu wanita yang memakai busana muslimah masih jarang dan belum menjadi tren seperti sekarang. Asal kata Rabbani diambil dari surah Ali Imran ayat 79 yang artinya para pengabdi Allah yang bersedia mengajarkan dan diajarkan kitab Allah. CV Rabbani Ashisha sendiri memiliki 141 resell atau cabang yang terbesar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kantor pusat Rabbani berlokasi di Jalan Citarum nomor 20A, Bandung, Jawa Barat, dengan nomor telepon 0227234254 atau bisa mengunjungi website Rabbani yaitu www.rabbani.co.id. Selanjutnya, bahan baku kerudung Rabbani. Jilbab instan Rabbani ini menggunakan bahan polyester berkualitas yang tidak mudah kusut dan sangat lembut ketika dipakai. Yang mana bahan ini bukan berasal dari alam seperti sutra, katun, atau wool, namun berasal dari buatan manusia. Buatan manusia di sini berasal dari hasil pencampuran antara bahan-bahan kimia yang dibuat untuk mendapatkan serat yang disebut dengan kain polyester tersebut. Selanjutnya, proses produksi kerudung Rabbani. Produk kerudung Rabbani diproduksi oleh 180-190 penjahit yang memiliki pabrik Rabbani itu sendiri. Sedangkan jumlah perancang model ditangani oleh 10 orang dan untuk kualitas bahan kain menggunakan produk lokal dan impor. Untuk meningkatkan kualitas produknya,
Proses produksi pakaian dan jilbab Rabbani yaitu dimulai dari pemilihan kain, pita, benang, lalu pengukuran kain dan pemotongan kain yang kemudian dijahit oleh para penjahit di pabrik. Berikut adalah macam-macam produk yang dihasilkan dari Rabbani: meliputi kerudung, seperangkat baju muslim, kaos kaki, mukena, aksesoris, produk herbal dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis-jenis dari kerudung Rabbani. Yang pertama ada jilbab Rabbani Grade New Innova. Selanjutnya ada jilbab Rabbani Grade Atlas. Yang ketiga ada jilbab Rabbani Grade Picanto. Selanjutnya ada jilbab Rabbani Grade Vios. Kemudian ada jilbab Rabbani Grade Eligion. Kemudian ada jilbab Rabbani Firenza. Kemudian ada jilbab Rabbani Levi. Dan kerudung Rabbani yang saya pakai ini adalah macam kerudung dari jilbab Rabbani Grade New Innova. Tantangan pada Rabbani itu terletak pada potensi dan perkembangan produk yang cukup lama, karena waktu dulu masyarakat masih jarang menggunakan busana muslim karena dianggap jadul dan terlihat kuno. Kemudian membajak atau memplagiat seperti yang menjual produk KW Rabbani. Mereka menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari Rabbani itu sendiri. Kekurangannya yaitu usaha ini memiliki unsur sisi keagamaan yang kental, sehingga tidak dapat investor serta owner perusahaan lain dapat dengan mudah bergabung dengan menjalin kerjasama. Kemudian, karena tim kreatif produk ini hanya dari pusat produksi, maka kreativitas yang berasal dari cabang atau daerah, hal ini juga mengakibatkan produk disuplai tidak didasarkan pada permintaan daerah pasar. Selanjutnya kelebihannya yaitu bahan berkualitas, nyaman dipakai dan cocok di segala usia. Kemudian tidak nerawang. Selanjutnya menggunakan nama unik seperti menggunakan merek mobil, yaitu produk dari Innova, X-Trail dan lain-lain. Kemudian pada Rabbani itu menggunakan manajemen jihad dalam manajemen jihad gaya Rabbani diterapkan, yaitu sistem UMZ atau upah minimum zakat. Jadi kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada pengertian dan sejarah singkat Rabbani itu terletak pada penulisan retail, kemudian dengan taklin, kemudian dengan instan. Retail di sini dalam arti itu produk yang dihasilkan itu dari pusat, kemudian dijual melalui reseller atau cabang-cabang yang ada pada Rabbani tersebut. Kemudian taklin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang berarti itu semboyan atau ciri khas. Jadi Rabbani itu memiliki semboyan yaitu Profesor Kerudung Indonesia. Selanjutnya penulisan instan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti langsung, dengan arti kerudung Rabbani itu dibuat dengan cara langsung bisa dipakai gitu. Kenapa di sini saya menulis dengan penulisan italik atau miring? Karena dalam penulisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan Kemendikbud itu penulisan bahasa asing atau bahasa ilmiah itu menggunakan kalimat miring atau italik. Di sini terlihat jelas bahwa retail, taklin, dan instan itu adalah bahasa asing atau bahasa ilmiah. Pada penulisan paradigma dan tren itu saya juga menggunakan huruf italik atau miring karena arti dari paradigma sendiri itu adalah metode atau pola berpikir pada waktu itu sebagian masyarakat. Kemudian arti dari tren itu adalah gaya, yaitu gaya yang digunakan pada saat ini dengan tampil gaya dan dengan gaya yang seperti sekarang ini yang syar'i. Selanjutnya pada bahan baku kerudung Rabbani itu menggunakan bahan polyester.
Bahan polyester itu adalah bahan yang dihasilkan dari buatan manusia dari gabungan bahan ilmiah yang menjadikan serat tersebut. Serat dari kain polyester itu bahannya tidak mudah kusut. Proses produksi kerudung Rabbani. Proses kerudung Rabbani itu menggunakan produk lokal dan impor. Impor menurut KBBI yaitu pengambilan barang dari luar negeri. Selanjutnya pada tantangan Rabbani itu adalah membaca atau memplagiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengambilan pendapat atau karya seseorang yang diakui oleh diri sendiri. Yang dapat saya sampaikan sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen Arlis Mulyani yang telah mengampu selama 1 semester ini dengan penuh pengorbanan. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 1 semester ini saya banyak kesalahan maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.